Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ini atau menurut yang kamu pernah dapatkan, yang kamu pernah temui, selain Muhammad ada nggak nabi yang nyuruh minum air kencing onta? Kalau menurut ilmu yang saya pelajari tidak ada. Oke, berarti dia menjadi satu-satunya. Itu menurutmu? Ya, logikanya. Oke, menurutmu ada yang lain? Menurutmu ada yang lain? Mungkin ada yang lain, tapi saya tidak tahu. Tetapi menurut Al-Quran dan hadis yang menyebutkan itu cuma yang menyuruh minum itu Nabi Muhammad. Cuma Muhammad kan? Ya. Berarti kesimpulannya satu-satunya Nabi yang nyuruh minum kencing onta cuma Muhammad ya? Itu persepsimu. Oke lah, baik, kembali ke tema. Udah, gak usah dilanjutkan, kamu muter-muter nanti di situ. Baik, gini. Kamu kalah, kamu KO, kamu. Sudah berapa lama ini saya diskusi ya bahwa saya temui ya, ini sudah 3.300 orang yang nonton ya. Tolong berikanlah jawaban, berikanlah argumen yang terbaik ya. Coba sebelumnya saya mau tanya dulu, benar atau tidak benar bahwa Muhammad itu buta huruf? Betul. Oke, karena Muhammad buta huruf tidak dapat membaca, saya khawatir bahwa para pengikutnya yang menjadikan dia suri tauladan sama-sama juga menjadi tidak bisa membaca. Makanya saya tes dulu apakah Anda bisa membaca. Tolong bacakan. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oke, kenapa Islam bingung mana tuannya? Tuan ya. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar, biar saya selesaikan. Biar saya selesaikan. Seluruh umat muslim. Dengar, seluruh umat muslim. Ini kayaknya suara saya di ini berat ini. Ini nampaknya suara saya ini kamu tangkap itu delay, terlambat. Makanya kamu dengar dulu. Kamu itu nol dis. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, yang mana tuannya orang Islam? Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kau jawab. Makanya saya bilang yang ditanya apa, dijawab apa, ditanya tuannya, Tuhannya. Ini loh, kau belajar baca ini, kau bisa baca nggak ini? Oh ini loh, tuannya yang saya nggak nanya siapa Tuhanmu, Tuanmu yang saya tanya, bawa botolmu. Oke, kita kasih naik merah putih. Ya, silakan merah putih, nyalakan kamera Anda. Jangan. Merah putih, silakan nyalakan kamera Anda, bro. Saya undang, saya kirim undangan di layar Anda untuk menyalakan kamera. Silakan disetujui. Silakan. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan kamera dinyalakan. Makasih topinya, Jivi, makasih Jivi. Ya. Siap. Ya, merah putih. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke, begini Bang, saya ingin mengajak umat Muslim di channel saya ini untuk diskusi dengan baik, santun, ya kan? Ini di forum diskusi lintas iman, ya, supaya kita menjadi tahu seperti tantangan-tantangan orang-orang Islam, biar kita tahu yang mana jalan yang benar, oke? Ya. Baik, oke. Nah, teman-teman sekalian dan juga para pemirsa ya, dimanapun berada ya. Teman-teman, ini ada merah putih, akan kita tanya, akan kita buktikan apakah betul mereka ini bingung yang mana tuannya. Saya tanya dulu Bang, Abang bisa membaca? Insya Allah bisa. Oke, yang menjadi pertanyaan apa di sini Bang? Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oke, silakan Bang. Ya kalau memang Islam tidak bingung yang mana tuannya, coba yang manakah yang menjadi tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Ini saya perjelas dulu tentang tafsir dari kata-kata tuan. Silakan. Tuan itu kalau di ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu tuh bukan Tuhan, melainkan adalah pimpinan, Bang. Ya, siapa tuannya? Kalau begitu siapa tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Secara harfiah, secara
fisik di depan Ini bang, ini. kalau abang gerak-gerak itu sepertinya jack HP Anda itu jadi kresek begitu. Coba bisa nggak tenang Siap, begitu, duduk tenang, jangan grogi. Kalau grogi boleh telepon Ustadz supaya ada 4 orang atau 5 orang Ustadz berdiri di kanan kiri Anda untuk mendampingi. Nah, gini, kita itu kan diskusi. Kalau tuan secara pimpinan imam di pimpinan kita untuk menjaga tuntunan syariat, tuan kita itu jelas Nabi Muhammad. Kita kunci ya. Kita kunci. Ya. Baik. Siap. Baik. Jadi Anda mengatakan tuan Anda itu adalah Muhammad. Kunci ya, jangan nanti pindah-pindah. Oke. Lawan Siap. katanya tuan apa bang? Lawan katanya tuan? Lawan katanya tuan untuk apa? Untuk kehidupan kita sebagai makhluk. Kita itu adalah hamba. Hamba. Oke, hamba. Ada. Jadi orang Islam itu adalah hamba-hambanya Muhammad ya? Bukan. Duh, Ini, sekarang ditarik enggak. lagi nih omong. Enggak. Bentar lagi ganti tuan jadi ganti karena masih bingung mereka kan. Lawan Bukan. katanya tuan itu adalah hamba, betul? Budak, Mbak. Budak, betul? Oke, berarti Bukan. menurutmu bahwa umat Islam ini adalah hamba-hambanya atau budak-budaknya Muhammad, betul? Itu lawan kata tuan. Berat kan? Berat, memang Bukan, berat. Bukan berat. Kita akan diskusi intinya sebagai pimpinan untuk syariat kita itu ada Bang, Nabi jangan Muhammad. balik-balik Kita lagi ke itu sana, Bang. Bang Merah Putih. Iya. Tadi Kanda sudah mengatakan bahwa tuannya umat muslim sedunia ini adalah Muhammad. Nah, sedangkan lawan katanya tuan adalah hamba atau budak. Nah, kalau Muhammad itu tuan kalian, berarti kalian itu adalah hambanya atau budak-budaknya Muhammad, betul? bukan Nah, sebagai kan bukan. enggak. Ini loh. Ini Kita berat, itu. saudara-saudara. Enggak, Pak. Enggak, Bang Endis. Enggak, Bang Endis. Gini aja dah. Saya kasih tahu nih, Nah, Bang. gini. Sebentar dulu Bang, saya kasih tahu. Di dalam siap. Al-Quran ada kata-kata tuan, ya. Di dalam misalnya kita ambil di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Ya. Jadi di situ kata tuanmu di dalam terjemahan, Abang ada Al-Quran? Ada. Bisa diambil sebentar Apanya? Al-Qurannya? Iya. Nah, gimana kalau kita cek di dalam Al-Quran kata tuanmu di situ bahasa Arabnya adalah Rabbika. Rabbika masuk. Oke. Kalau Muhammad itu adalah tuannya orang Islam, kalau diarabkan itu berarti Muhammad itu adalah Robnya orang Islam, betul? Enggak, tafsirnya tidak seperti itu. Gimana sih ini? Tadi Anda Nah. bilang Muhammad itu tuan kalian, bahasa Arabnya tuan itu saya. adalah Rob. Oke. Nah, gini, setuju nggak bahwa bahasa Arabnya tuan itu adalah Rob? Rob itu adalah sang pencipta. Enggak, saya nggak nanya begini. Enggak. Bahasa Arabnya tuan itu kan bahasa Indonesia. Iya. Nah, kalau Tuan bahasa Inggrisnya, Indonesia. sebentar dulu Bang. Bahasa Ya. Inggrisnya tuan itu Lord, oke? Nah, bahasa Jawanya itu adalah Gusti, betul? Nah, bahasa Arabnya itu adalah Rob. Mau bantah atau enggak? Gini. Enggak, sebentar dulu. Anda setuju atau mau bantah? Saya mau bantah. Oke, silakan. Nah, gini. Saya sebagai budak dalam tafsir itu adalah umatnya Muhammad. Bang, yang Dan- ditanya bahasa dulu, Bang. Yang Anda bantah Begini, itu bahasa. Bang. Secara kaidah bahasa, Ya. tolong bantah bahwa bahasa Inggrisnya tuan itu bukan Lord. Bahasa Jawanya tuan itu bukan Gusti. Bahasa Arabnya tuan itu bukan Rob. Coba dibantah dulu itu. Nah, kalau jenengan bilang Tuhan itu iya, tapi saya kan nggak Tuan, bilang Bang, tuan. Dari tadi saya bilang Iya. tuan. Gini, Bang, Tuan. gini. Bahasa Arabnya tuan Oke. itu Rob. Tertulis di dalam surat Yusuf ayat 42. Mau bantah nggak? bantah. Itu Oke, silakan Tuhan itu buka surat Yusuf ayat 42. Tertulis Ya. nggak di situ kata Robbika itu diterjemahkan jadi tuanmu. Coba yuk. Rabbika dalam tafsirnya di situ itu adalah Tuhan, bukan Oke, Tuhan. coba dicek Al-Qur'annya dulu sebentar. Ambil Al-Qur'an, kita cek surat Yusuf ayat 42. Ya, gini Bang. Kan saya ini masih di tempat kerjaan, oke kan? Aduh, alasan. Bukan, Bang, di bukan. mana Bang tempat kerjaan Abang? Di rumah itu, Bang. Di tempat kerjaan bagaimana? Ya, Berat ini bukan saudara-saudara. Kita kan diskusi kan endingnya itu untuk membawa intinya kedamaian, dalam arti kita itu Iya, tidak Bang. Ini saling kita bukan bahas masalah itu, Bang. Ya, kita cari jawaban nih. Bahasa Ya, oke. Arabnya tuan itu Nggak, adalah saya pertegas Rob. ini, saya pertegas ini. Jangan Berarti kita itu- secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob kalian, betul? Wah, bukan. Nah, makanya tadi aku bilang Bukan. tuan. Tuan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah Rob. Bukan, Tuhan itu adalah pimpinan kita di Ya udah apa bahasa Arabnya di dunia. tuan? Bahasa Arabnya tuan apa? Apa?
Loh, oke lah. Kalau gitu di bawah dulu, Bang. Di bawah dulu. Aduh, berat nih. Abang. Kita diskusinya jadi nggak ini, teman-teman. Diskusi kalau sudah kayak begitu, nggak mudah ini. Itu namanya Anda itu sudah gelagapan. Ya. Makanya saya bilang, kamu sebenarnya masih bingung siapa tuanmu. Bingung kamu, tuanmu itu yang mana? Allah kah atau Muhammad gitu loh. Yo. Nanti kau bilang Tuhan lagi, yang dibahas Tuhan. Ya, mari kita berikan kesempatan kepada muslim. Ini ada 4.300 ya, 4.300 mata memandang. Mari ya. Ketika kamu tanya, pertanyaan kalian kan umat Islam, wahai umat Islam, pertanyaan kalian kepada kami dari dulu sampai hari ini nggak berubah. Apakah Yesus Tuhan? Di mana pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan? Buka Yohanes 13 ayat 13. Tertulis di situ, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Salah itu Tuhan. Kenapa kau ganti jadi Tuhan? Itu kan Tuhan. Wah, udah, saya turuti. Saya kan sudah bilang sama kalian bahwa kata Tuhan dan kata Tuhan itu sebenarnya sama. Itu bahasa Indonesia, di dalam bahasa aslinya itu sama aja itu. Ya Rob juga, mau Tuhan kayak mau Tuhan, Rob juga bahasa Arabnya. Gitu loh. Nah, di dalam bahasa Yunaninya juga sama, kurios itu ya Tuhan sama. Sama kayak bahasa Jawa, Gusti itu kalau kau terjemahkan bahasa Indonesia, itu ya Tuhan sama. Makanya saya bilang, kata Tuhan dan kata Tuhan itu sama dulu, sama. Ya, mari kita naik. Kita kasih naik. Ada Abah Roni. Silakan Abah Roni. Abah Roni, silakan nyalakan kamera, bro. Saya sudah mengirimkan undangan kepada Anda untuk menyalakan kamera di layar. Silakan diterima. Ya, assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Saya Kristen, Bang. Ini kayaknya enak banget, ini seru kayaknya. Saya Kristen. Abang jangan mengucapkan assalamualaikum dengan saya. Nanti abang dimarahin ulama, nggak boleh. Saya orang Muslim. Iya, tapi saya kan Kristen. Abah Roni. Ini yang dibahas Tuhan apa Tuhan? Nah, kan nggak bisa baca kan? Nah, coba belajar baca dulu. Ini apa ini? Iya, maksudnya begini, Mas. Sebentar dulu Abah Roni. Ini bacanya apa ini? Bingung umat kita. Sebentar, ini bacanya apa? Pertanyaan tersebut kok. Orang Islam itu tidak bingung loh, nggak bingung. Iya, ini bacanya apa ini? Ya, ini tema kamu itu membingungkan orang Muslim. Iya, makanya saya bilang orang Islam bingung siapa tuannya, betul. Betul nggak orang Islam bingung siapa tuannya? Ya makanya kamu itu merusak dari pertanyaan tersebut, merusak orang Muslim. Kok merusak orang Muslim Iya. bagaimana? Kenapa orang Islam bingung tidak siapa tuannya? Ya, orang Islam tidak bingung. Oke, kalau begitu siapa tuannya orang Islam? Karena Tuhan itu Allah Ta'ala. Tuhan yang saya tanya Tuhan. Siapa tuannya orang Islam? Bukan Tuhan. Kalau orang Islam itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti orang Islam tak bertuan. Pertanyaannya membingungkan. Sebentar. Berarti orang Islam tak bertuan. Membingungkan orang. Enggak, orang Islam tak bertuan berarti. Pertanyaannya kamu itu membingungkan orang. Ya, bukan orang Islam bingung. Tidak salah bahwa orang Islam nggak tahu Islam siapa itu tuannya. bingung. Berarti orang Islam tak bertuan. Nih, poinnya. Makasih. Berarti orang Islam tak bertuan. Bukan begitu pertanyaan kamu yang bingung juga. Bingung. Dibilang orang Islam tak bertuhan, kau tak terima. Yang bingung itu kamu. Dibilang orang Islam bingung siapa tuannya, kau juga bingung gimana? Apakah orang Islam punya tuan? Orang Islam punya tuan nggak? Bingung. Orang Islam punya tuan nggak? Harus bingung orang Islam. Ya udah, orang Islam punya tuan nggak? Pertanyaan tema kamu itu salah. Oke lah. Baik, di bawah. Tidur kau di bawah. Ditanya apa, dijawab apa kamu? Ya, ini udah 4.700 mata memandang. Mari ya, tolong yang muslim kalau naik kemari, persiapkan dirimu dengan baik ya. Dasar-dasar bahasa Arab itu kamu harus paham seperti itu. Ya, sekali lagi ya. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa follow ya. Teman-teman, kalau Anda tidak follow, nanti Anda akan bingung mana channel Edis TV yang asli. Karena banyak sekali channel-channel palsu di luar sana yang mengatasnamakan Edis TV. Makanya ada yang inbox saya, Bang, abang live ya? Itu kok live? Edis TV yang asli itu cuma ada 2. Kalau ada yang lain yang siaran, tidak ada mukanya seperti ini, ya, tidak ada gambar seperti ini, itu hanya rekaman-rekaman saja yang diputar. Adapun teman-teman yang nonton di luar TikTok, di YouTube, Anda kalau lagi nonton ini sekarang, saya pastikan Anda itu lagi nonton bukan di YouTube saya, tapi ada orang yang mengambil konten saya kemudian menyiarkannya di YouTube mereka tanpa izin dari saya. Nah, makanya kalau teman-teman mau cari akun saya yang asli di YouTube ada, namanya Edis TV Channel, ya.
subscribers atau follower saya itu ada sekitar 50 ribuan lebih. Itu akun asli saya. Ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Hirin. Oke, terkenal si Hirin. Kita kasih naik lagi. Ada Al Hijab Store. Oh, Al Hijab Store, penjual jilbab. Padahal tahun dulu nggak pernah ada orang pakai jilbab. Tiba-tiba setelah tahun 2015 ke atas, orang berbondong-bondong pakai jilbab. Ya, silakan. Al Hijab Store. Ya, Bang, saya ucapkan dulu selamat malam. Perkenalkan diri saya ini seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Saya seorang Muslim, Bang. Oke. Sudah menyimak diskusi ini? Sudah menyimak? Sudah menyimak. Sudah menyimak. Oke. Bang, ku dengar-dengar Muhammad tuh katanya buta huruf. Betul? Iya, Bang. Nah, supaya saya tidak membuang-buang energi, takutnya nanti Anda juga buta huruf seperti Muhammad. Makanya saya tes dulu apakah Anda buta huruf atau tidak. Coba baca dulu pertanyaannya. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oke, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Silakan. Kalau dibilang Tuhan itu, Bang, bukan kalau Tuhan itu, Bang, Tuhan, Bang. Kalau bagi umat Islam Tuhan, Kalau Tuhan. Tuannya. Yang mana tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Yang mana tuannya? Tuhan. Kalau kami itu nggak pakai Tuhan. Oh, berarti orang Islam tak bertuan? Tak bertuan. Kalau Tuhan itu kayak gini contohnya, Bang. Oh, orang Islam tak bertuan. Sebentar. Kerajaan tuh. Berarti orang Islam tak dia kayak bertuan. gitu. Berarti orang Islam tak bertuan ya? Kalau dia bilang kayak gitu enggak, Bang, enggak cocok jadinya. Sebentar dulu, Bang. Berarti orang Islam itu tidak bertuan. Punya Tuhan, bukan punya Tuhan. Aduh, yang ditanya Tuhan. Tuhan. Berarti orang Islam tak bertuan, betul? Kalau dia itu enggak bertuan, dia punya Tuhan. Kalau berarti liar ya? Kalau Tuhan berarti liar tidak bertuan. Kalau Tuhan tuh dia kayak jatuhnya tuh, Bang, kayak bos. Sebentar. Bukan uang tele itu yo. Kalau Tuhan kayak apa? Kayak bos. Kayak bos. Abang minta Tuhan abang contohnya abang pengen minta sanjungan sama Tuhan abang. Kayak mana? Tuhan, berilah sedikit pinjaman Tuhan buat biaya anak-anak Tuhan ini segala macam itu, baru Bang minta Tuhan Bang atau atasan abang itu benar. Oke, saya tanya dulu. Status Allah itu macam bos nggak di dalam orang Islam? Dia tidak ada di antaranya, Bang. Dia satu-satunya, bukan bos. Ini yang ditanya apa, yang dijawab apa sih? Dengar dulu. Allah itu di dalam umat Islam kedudukannya itu seperti bos nggak dia? Kok seperti bos? Pertanyaan goblok apa seperti bos? Berarti seperti budak. Woi, kayak gini, Tuhan itu dia satu-satunya, nggak ada pakai bos. Baiklah. Coba kita berikan dulu kesempatan kepada Muslim lain, ini nggak nyambung yang tanya apa, yang dijawab apa. Yang dibahas Tuhan, lari-lari kau ke Tuhan, yang ditanya Tuhan. Bagaimana sih kamu? Ya? Oke, kita kasih naik lagi, ada sebentar ya. Azhari. Makasih user Anaya, terima kasih teman-teman yang kasih gitu, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Azhari. Ya, Bang. Ya, selamat malam Bang Azhari, Muslim ya Bang ya? Ya, Bang. Oke, boleh ngerokok, Bang? Boleh, bisa ngerokok nggak? Ya, biasanya kalau orang Islam kalau lagi ngomongin tuannya atau lagi ngomongin bosnya, itu biasanya sambil maksudnya lagi ngomongin Allah dan Muhammad, biasanya sambil merokok, nggak apa-apa. Ini silakan, nggak apa-apa. Anda tunjukkanlah bahwa Anda lagi ngomongin Allah dan Muhammad. Ya, silakan. Gimana, Bang? Ya. Silakan. Kalau tuan itu, Bang, kalau dalam konteks kebahasaan itu bisa diartikan sebagai pemimpin ya, Bang ya. Makanya kenapa Islam bingung mana tuannya, itu pilihannya salah antara Allah dan Muhammad gitu. Konteks pertanyaannya juga udah salah, menyandingkan Tuhan, Allah dan Muhammad. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu. Sebentar, sekarang saya tanya dulu. Apakah Anda bingung yang mana Tuhan Anda, Allah atau Muhammad? Enggak, Bang, enggak bingung. Tuhan saya Muhammad sebagai pemimpin. Oke, Muhammad. Pemimpin. Baik, kunci ya. Kita kunci ya. Ini Bang Azhari sudah mengakui bahwa tuannya dia adalah Muhammad. Baik, Tuhan kita dalam tes. arti sebagai pemimpin, Bang ya. Oke, tuannya adalah Muhammad. Oke. Lawan katanya Tuhan apa, Bang? Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia dulu, habis ini kita bahasa Arab. Ya, maksudnya kan ada serapan dalam bahasa Indonesia itu kan. Lawan katanya Tuhan dalam bahasa Indonesia apa? Itu bisa diartikan yang dipimpin, kalau konteksnya Tuhan itu adalah pemimpin. Berarti bisa dikategorikan rakyat lah. Tuhan lawan katanya rakyat, ini gimana? Kalau konteksnya Tuhan itu... Dengar dulu. Gini aja saya kasih Anda pilihan. Lawan katanya Tuhan itu adalah hamba, betul?
Enggak, bukan hamba. Metode takiyah dilanjutkan. Takiyah, Bang. Buka kamus bahasa Indonesia. Sebentar dulu. Ya, Bang. Sabar dulu. Ya, Buka kamus bahasa Indonesia. Lihat di situ lawan katanya Tuhan apa? Kalau di situ bukan hamba, saya terjun dari Monas. Kepala saya di bawah. Ya, gimana? Lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Jangan Anda melakukan metode takiyah, ya. Lawan katanya Bukan adalah hamba. takiyah, Bang. Setuju? Bukan hamba. Maksudnya yang dimaksud Tuhan itu adalah pemimpin, Bang. Di situ konteksnya pemimpin. Oke, sekarang kita ke bahasa Arab. Sekarang kita ke bahasa Arab. Ya, gini. Tuhan di dalam Al-Quran itu tertulis di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Ya. Ah, dicek bahasa Arabnya, Tuanmu di situ bahasa Arabnya adalah Rabbika. Kalau dalam bahasa Arab, Rob Sebentar itu dulu, Anda mau bantah itu? Iya. Anda mau bantah nggak bahwa terjemahan Rabbika itu adalah Tuanmu? Setuju? Mau bantah atau nggak? Enggak, saya nggak setuju kalau Rob itu diartikan Tuhan. Oke, ada Saya Al-Quran nggak nggak di situ? setuju. Sebentar, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Enggak, ada Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebentar, Rob itu Bang. Bang, dengar dulu, ada Al-Quran atau tidak di situ? Ya, saya bacain aja Bang, bacain Bang. Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42, saya bacakan ya. Ayatnya bacain Bang, Bang. Baik, Bacain. di dalam surat Bahasa Yusuf Arabnya ayat bacain. 42 ya, saya bacakan. Tapi Abang di situ nggak punya Al-Quran? Punya Ada, Bang, Al-Quran cuma di situ? dalam, saya males. Males. Banyak, Bang, banyak. Kita tahu bahwa orang Islam menurut Anda malas baca Al-Quran. Itulah sebabnya Anda masih Islam Anda. Karena Anda malas baca Quran. Kalau Anda rajin baca Quran, saya khawatir Anda akan meninggalkan agama Islam. Baik. Nanti Abang kepanasan Bang. Kok Anda alasan aja orang disuruh baca Quran aja Anda malas kok. Anda yang bilang Anda malas, saya yang disalahin. Anda barusan bilang loh tadi malas, kok saya yang disalahin? Saya malas baca Quran Bang, bukan malas baca Quran. Saya Iya, malas. kamu yang malas baca dalam. Quran kok saya yang kamu salahin? Gimana? Saya bisa baca Quran Bang. Alhamdulillahirabbil alamin juga sama Quran Bang. Baik, di sini di dalam bahasa Arabnya dikatakan waqala dan seterusnya. Kita di sini ya. Ada kata-kata Rabbika ya, Rabbika. Surat Yusuf ayat 42. Nah, kata Rabbika ini diterjemahkan oleh para penerjemah menjadi Tuanmu. Terus? Nah, berarti bahasa Arabnya Tuan itu adalah Rob. Setuju? Nggak setuju Bang. Berarti ini salah ini terjemahan ini. Ya, konteksnya kurang tepat Bang itu. Kalau Rob konteksnya ke Allah itu bukan Tuhan tapi Tuhan, Sang Pengatur. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab banyak Bang, bisa Sayyid, bisa Imam, itu bisa Oke, berarti diartikan manusia bisa Tuhan. juga Rob. Dalam bahasa Arab itu banyak. Manusia berarti bisa juga Rob. Rob itu Bang khusus. Enggak, saya tanya manusia bisa Rob juga enggak? Enggak Bang. Kalau kata-kata Rob itu khusus Berarti ini terjemahan ini menyesatkan ini. Iya Bang. Bukan misalkan itu kurang tepat kayaknya. Oke lah, baiklah. Anda dibawa dulu. Anda ngoceh suruh buka Quran enggak mau. Memang metode takiyah terus kamu. Heran saya. Udah dibilang, Bang, lawan katanya Tuhan itu hamba, bukan. Itu kurang. Cek bahasa Arabnya, Bang. Di dalam bahasa Arabnya kata Tuhan itu Rob, bukan. Ya kalau cuma bukan aja, ini bentar lagi di gelas nih. Bukan. Ini kamu bilang bukan gelas, ini melayang ini ke kepala kamu nanti melayang. Bukan gelas itu bukan. Nah, coba ini bilang bukan gelas, biar melayang ke kepala kamu. Heran saya sama kamu loh, heran. Berat saudara-saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik ada jenderal. Oh, tidak nyangkut si jenderal. Pikir saya tadi nyangkut si jenderal. Oke, kita kasih naik Ahmadi. Ya, silakan Ahmadi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Ahmadi. Gimana? Oh, nyalakan. Sip. Ya, sudah saya undang, sudah saya kirim ke layar Anda. Silakan Anda menerima permintaan itu supaya layar Anda terbuka kameranya. Silakan. Mau keluar. Oke, ya. Oh. Ya, jangan dimatikan lagi. Pak Ahmadi, jangan dimatikan lagi, dinyalakan saja. Sambil rokok boleh ya? Boleh, biasanya kalau kalian lagi ngomongin Muhammad dan Allah kan sambil merokok, nggak apa-apa itu. Memang kita biar kalian, nggak masalah. Oke, baik.
Ahmadi, kita sudah diskusi sekian lama, ya. Tetapi tidak ada orang Islam yang konsisten atas jawabannya ketika ditanya kenapa Islam bingung siapa tuannya. Oke, coba jawab. Tuan Siapa tuannya orang Islam? Silakan. Anda kena pelanggaran itu. Iya, pelanggaran. Silakan. Buang dah. Siapa tuannya orang Islam? Yuk. Bonjol tuan itu untuk manusia. Iya, siapa tuannya orang Islam? Loh, banyak. Orang Islam loh, orang Islam seluruh bumi ini, di muka bumi ini, tuannya itu siapa? Tuannya gimana toh? Gini loh. Bingungan dong bilang. Sudah saya bilang orang Islam bingung siapa tuannya. Ini loh. Gini, abang orang Jawa kan, dari logatnya kedengar ketahuan abang orang Jawa, betul? Saya bukan budak, berarti saya nggak punya. Sebentar tuan. dulu bang, abang orang Jawa kan? Ya. Tuan itu bang, bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Jawanya itu Gusti. Oke? Bisa saya manggil Gusti, bisa Gusti. Oke. Saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad. Baik, Gustinya orang Islam adalah Muhammad ya. Oke. Kak, sebentar dulu. Gustinya pelan-pelan bang, biar gantian kita bicara. Dengar dulu biar bisa dengar, orang penonton dengar ya. Tadi abang bilang Gustinya orang Islam itu adalah Muhammad, betul? Tuan saya Muhammad, betul. Ya, bahasa Arabnya, bahasa Jawanya kan Gusti, betul? Bisa, betul. Oke. Tapi saya dengar-dengar orang Islam juga menyebut Gusti Allah. Bisa, berarti berarti Allah Gusti, Muhammad juga Gusti, betul? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad boleh. Oke, Gusti Allah juga betul. Tapi ada tambahannya Gusti Allah Pangeran. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Kata Gusti itu di dalam bahasa Arabnya kalau kita periksa ternyata merujuk kepada satu kata yaitu Rob. Bukan. Oke, kalau gitu bahasa Arab, bahasa Jawanya Gusti apa? Bahasa Jawanya Rob apa? Tuhan, Pangeran. Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawanya Rob apa? Apa? Pangeran. Sang Yang Pangeran. Bisa. Oh begitu. Oke, kita cek bahasa Arabnya ya. Di dalam bahasa Arabnya kata tuan itu tertulis di dalam surat Yusuf itu adalah kata Rob. Bukan. Oke, ada Al-Quran di situ? Coba. Sebentar, biar nggak panjang lebar. Ada Al-Quran nggak di situ? Banyak Al-Quran. Oke, ambil Qurannya, kita buka sama-sama surat Yusuf ayat 42. Silakan. Di dalam. Saya lagi di luar nih. Oh, Oke lah, baik. Kalau sudah tidak mau baca Al-Quran, kita taruh di bawah. Paling susah mereka kalau disuruh baca Quran. Paling susah setengah mati dulu mereka baca Quran setengah mati. Oke, kita kasih naik, ada jenderal. Ya, aduh, terpental lagi jenderal. Naik-naik tapi giliran dinaikkan kok. Oke, kita kasih naik Tauke Ekskavator. Ya, selamat malam Tauke Ekskavator, silakan nyalakan kamera. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Sekejap, saya tengok dulu kamera. Ya, sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Ya, selamat malam Abang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim, Bang ya. Suara saya ada sampai ke sana, Bang? Sangat jelas, sangat terang. Oke, ya Muslim ya, Bang ya. Alhamdulillah, Bang, kita orang Muslim. Oke. Ngomong-ngomong, kalau dari bahasanya apakah Bang dari Malaysia atau dari mana? Atau dari Kalimantan kah? Dari Riau atau dari mana? Saya dari Aceh, Bang. Oh, dari Aceh. Baik. Kita mulai diskusi dengan baik ya, Bang ya. Begini, Bang. Boleh. Tadi Abang sudah saya lihat sudah lama di kolom antrian. Jadi saya rasa Abang sudah dengar percakapan kita yang sudah berlangsung selama berjam-jam ini. Nah, saya tanya dulu sama Abang nih, Bang. Apakah Anda tidak bingung yang mana Tuhan kalian sesungguhnya? Apakah Allah apa Muhammad? Oke, saya jawab. Silakan. Kalau khusus untuk saya pribadi seorang Muslim, kalau Tuhan Nabi Muhammad SAW. Oke, stop. Tuhan Anda adalah Muhammad. Baik. Sekarang saya tanya, Bang. Lawan katanya Tuhan itu apa? Tuhan dari segi bahasa itu. Tuhan dari segi bahasa itu. Oke. Tuhan dari segi bahasa itu merucut ataupun ke pemimpin. Bang, lawan kata, Bang.
lawan katanya Tuhan, antonimnya Tuhan itu apa? Oke. Kalau pemimpin, Aduh berat kan? Bang, lawan katanya Tuhan, lawan katanya. Ada tulisan ini. Apakah lawan kata Tuhan? A. Bos. B. Hamba. Yang mana yang benar? Oke. Menurut Lawan Tuhan kata itu, Tuhan apa, Bang? Menurut Abang, Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengabdikan diri. Tempat kamu mengabdi itu Tuhan. Tempat kamu berbakti. Oh ya sudah, sekarang biar nggak berdebat, lawan katanya apa? Tahu nggak lawan katanya Tuhan? Mau saya bukakan bahasa Indonesia KBBI? Mau saya minta saya bukakan KBBI, mau nggak? Boleh. Baik, kita bukakan KBBI ya. Lawan kata Tuhan. KBBI. Baik. Nih ya, saya bacakan. Lawan kata Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan, ya. Sebentar, KBBI. Nih. Orang tempat mengabdi. Saya bacakan nih. Tuhan, tempat orang mengabdi. Sebagai lawan kata dari hamba, budak, abdi. Itu lawan katanya. Sudah? Sudah? Oke. Kalau Tuhan Anda itu setuju? apa? Sebentar dulu. Sebentar. Anda setuju tadi ya dengan definisi itu ya? Oke, berarti kalau kamu mengatakan bahwa Muhammad itu Tuanmu, maka kamu adalah budak hambanya Muhammad, betul? Coba, berarti kamu setuju bahwa orang Islam itu adalah budak-budak atau hamba-hambanya Muhammad, betul? Tidak betul begitu Bang. Kalau menurut tadi saya katanya Muhammad itu, Tuanmu, sekarang berarti kau hamba itu kau nggak terima, gimana sih? Coba abang tengok di dalam kamusnya abang tadi. Tuhan Udah itu gini apa? aja, sekarang kita kembali ke bahasa Arab aja, biar enak. Ya, karena Al-Quran bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, maka kita lebih baik tuh kembali ke bahasa aslinya. Oke? Oke. Nah, di dalam bahasa aslinya kata Tuhan itu artinya adalah Rob. Mau membantah? Tuhan artinya Rob. Ya, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Mau membantah atau tidak? Rob itu sama dengan Tuhan maksud abang? Iya. Mau bantah? Tapi boleh kita bantah? Rob itu bukan Tuhan. Baik. Tuhan, Cek di dalam surat Yusuf ayat 42. Cek surat Yusuf ayat 42. Boleh, abang. Mau saya bantu? Boleh. Mau saya bantu? Baik, karena orang Islam sudah malas membuka Al-Qur'annya, kita bantu. Baik. Di dalam surat Yusuf ayat 42, di sini dikatakan, ya, ada kata-kata Tuanmu, ya. Coba abang baca dulu, biar Terangkanlah, dengar. Terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Nah, di dalam bahasa Arabnya dikatakan Robbika. Kata Tuanmu di sini bahasa Arabnya adalah Robbika. Oke? Sedia bang. Oke, macam mana bang? Bahasa Arabnya Tuanmu di sini adalah Robbika. Sudah? Oke, lanjut. Nah, berarti kata Rob di situ diterjemahkan oleh para penerjemah Al-Quran sebagai Tuan. Setuju? Kalau saya pribadi tidak setuju bang. Tapi kalau abang setuju, lanjut dulu tak apa. Coba cek di Quranmu, biar kalau kamu ngomong nggak setuju, Quranmu itu besok bakar. Coba ambil. Tampil di belakang layar abang boleh. Kenapa Anda malas mengambil Al-Quran? Saya boleh. Bukan malas bang, bukan malas. Saya tak ada air wudhu, tak suci, tak boleh pegang Al-Quran. Tapi boleh baca. Dengan Anda sebentar. Di Quran mana kalau mau pegang Quran harus berwudu? La yamassuhu illal mutahharun. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Saya tidak suci untuk sekarang. Berarti kalau berwudu jadi suci? Suci, bersih dan suci. Berarti kalau orang berwudu jadi suci? Suci dalam artian bersih. Muter-muter lagi. Enggak, kalau orang berwudu orang jadi suci. Suci. Kalau mandi? Kalau mandi? Suci. Kalau orang mandi jadi suci. Oh, jadi cara orang bersuci. Berarti caranya biar orang menjadi suci mandi atau berarti gini. Kalau gini Bang, gini. Sebentar. Dengar. Misalnya nih, ada mohon maaf nih. Ada seorang wanita pezina. Oke? Dia ingin berzina nih dengan suami orang. Maka dia harus mandi dulu biar suci. Begini Bang, oke. Begini Bang. Oke, kalau malas baca Quran di bawah saja. Kalau malas baca Quran banyak alasan di bawah aja.
Aduh, heran saya dengan mandi langsung orang jadi suci. berat. Enak ya, mandi langsung suci tanpa dosa. Oke, Rizky, ya silakan. Ya, Rizky. Gampang ternyata cara menjadi suci, mandi. Saya baru tahu teman-teman. Cara orang menjadi suci adalah dengan cara mandi. berat kita ini. Oke, Ramadan, silakan. Silakan Ramadan. Ramadan, silakan nyalakan kamera Anda. Kok gelap? Oke, Bang Ramadan Muslim, Bang. Bentar ya, saya ambil handset dulu ya, bentar. Oke, silakan Bang, silakan kita tunggu. Ya, sambil menunggu Bang Ramadan, teman-teman ya, jangan lupa teman-teman saya umumkan lagi bahwa akun asli Edis TV itu, teman-teman, kalau siaran langsung dia menyalakan kamera seperti ini. Inilah akun aslinya ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menonton di siaran lain ataupun dimanapun ya, yang nama channelnya itu bukan Edis TV, maka teman-teman pastikan itu bukan akun saya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mencari tahu tentang saya, silakan di YouTube. Kalau teman-teman menonton YouTube, klik saja di kolom pencarian itu Edis TV channel ya. Jadi langsung ke channelnya langsung, atau di TikTok juga Edis TV juga ya, teman-teman ya. Seperti itu saya umumkan. Ya, sudah ada headsetnya Bang? Sudah Bang, silakan. Oke, baik. Bang, kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Sebenarnya nggak bingung, cuman Oke, siapa tuannya kalau begitu? Allah atau Muhammad? Allah itu adalah Tuhan, bahasa Indonesianya. Tuhan. Muhammad Bang, itu adalah gini, coba yang menjadi pertanyaan apa nih? Yang menjadi pertanyaan saya apa? Tuhan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad bisa jadi tuan. Jadi yang mana? Yang tuan Allah apa Muhammad? Muhammad Sayyid atau tuan bingung. Sebagai arti. Dengar dulu, tidak bingung. Tidak bingung. Tuan, yang mana? Sebentar, yang tuan yang mana? Allah kah atau Muhammad? Yang mana? Muhammad bisa jadi tuan? Jangan bisa jadi. Yang mana tuannya orang Islam? Allah, Muhammad atau Allah? Muhammad. Baik. Dari kata Muhammad. Sayyid. Ya, dari kata Muhammad Sayyid. ya. Sebentar. Muhammad tuannya orang Islam. Lawan katanya Ya. tuan apa? Lawan katanya tuan. Hamba bisa? Hamba. Oke, berarti umat Muslim, umat Islam di dunia ini adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Iya. Oke, baik ya, hamba-hambanya Muhammad. Baik. Berarti kalau misalnya seseorang disebut sebagai hambanya Syaiton, misal seseorang disebut hambanya Syaiton, berarti dia itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Syaiton, betul? Betul. Yang beribadah kepada Syaiton, betul? Benar. Oke, tadi kamu sudah mengatakan bahwa umat Muslim itu adalah hambanya Muhammad. Maka dengan kriteria yang sama, dengan hukum yang sama, dengan logika yang sama, berarti menurutmu bahwa umat Muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, orang yang mengabdi kepada Muhammad atau orang-orang yang beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad, tapi mengikuti ibadahnya dari Muhammad. Mulai standar ganda. Iya kan? Dengar dulu. Dengar dulu saya, biar kamu paham. Biar kamu paham. Ya paham ya. Mengikuti Muhammad itu bukan berarti menghambakan atau menyembah Muhammad. Akan tetapi kalau mengikuti Syaitan, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan setan. Kita kan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Syaitan berarti disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada Syaitan, betul atau tidak? Bukan beribadah kepada setan, tapi tadi beribadah kepada sekarang bukan. Oke, apa pengertian beribadah? Yang ibadah itu kata dasarnya apa? Beribadah itu sebentar. Kata dasar, dengar Bang, dengar. Inilah orang Islam sering mengucapkan bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Dengar. Ibadah, ya, itu kata dasarnya adalah abdu. Setuju? Setuju, benar. Oke, artinya adalah hamba. Abdu itu artinya abdi, hamba. Setuju? Ya. Menghambakan diri. Setuju? Ya. Nah, kalau orang menghambakan diri, mengabdu kepada iblis, berarti orang tersebut beribadah, menghambakan diri kepada iblis, betul? Benar.
Nah, sekarang kalau orang berabdu menghambakan diri kepada Muhammad, berarti dia hamba-hambanya Muhammad, artinya beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad. Berat. Anda salah memahami dalam kata itu. Bang, beribadah kepada iblis itu gimana? Cara orang sehingga dia dihukumi beribadah kepada iblis caranya gimana? Dengar. Biar kita nggak standar ganda. Karena di dalam pikiran kalian beribadah itu begini. Nah, itu beribadah dalam pikiran kalian. Padahal ibadah itu adalah menghambakan diri, melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dia tidak bisa menolak. Dia sudah menjual dirinya kepada orang yang kepadanya dia menghamba, sehingga dia tidak bisa membantah. Gak bisa dia bantah. Benar, itu benar. Iya benar. Makanya sekarang aku bilang, bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya aku bilang kau itu hambanya Muhammad. Kau itu seperti budak di hadapan Muhammad, yang kau tidak punya lagi hak untuk membantah dia. Betul? Benar. Nah, makanya aku bilang kau hambanya Muhammad. Makanya kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar. Nah, berarti kalian berseru-seru pada Muhammad, betul? Berseru kepada Muhammad. Dengar dulu, betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Saat ini beliau sudah tidak ada di dunia ini. Ada di kuburnya, betul? Secara kasat, secara pandang mata benar. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada orang yang ada dalam kubur, betul? Maksudnya begini, biar paham. Bang, dengar saya Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Benar. Nah, makanya Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusi Bang. Jadi kita saling mengerti dan kita saling memahami. Kami orang Kristen Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami berseru-seru Yesus kepada Dia yang hidup. Sedangkan Anda berseru Muhammad kepada orang yang ada dalam kuburan. Itu bedanya kita, Bang. Secara logikanya mana Yesus sekarang menurutmu? Di mana Yesus sekarang? Bang, saya balik pertanyaan. Di dalam iman kami, di dalam iman kepercayaan kami, menurut para saksi mata, menurut murid-murid yang melihat langsung peristiwa itu, Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ketika mereka banyak di antara mereka tidak percaya, mereka datang ke kubur itu. Lalu ada malaikat-malaikat di dalam kubur itu. Sebentar, biar saya ceritakan, ini iman kami. Di dalam kubur itu, malaikat berkata, mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Nah, di dalam imannya Islam, di dalam kepercayaannya orang Islam, Muhammad itu nggak bangkit. Muhammad itu ada di kuburnya, betul? Nah, makanya Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Ada hidup, ada kebangkitan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Makanya yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu adalah satu kebenaran mutlak. Sementara Anda mengikuti Muhammad, Anda taat patuh. Cuma dia kayaknya. Jadi begini Bang, kita nyata perbedaan kita, betul. Anda berseru-seru kepada mayat dalam kubur, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Setuju? Kalau pengertian Anda berseru-seru kepada yang mati, Anda berseru-seru kepada yang hidup, Anda tidak bisa membuktikan bahwa di mana hidupnya Yesus itu. Bang, itu perkara lain. Secara nyata. Itu perkara lain. Gimana? Sebentar. Anda tidak bisa membuktikan. Bisa buktikan. Baik. Saya jawab ya. Buktikan. Saya jawab. Gini Bang. Kita ini bukan berbicara masalah pembuktian. Nanti Anda pun saya suruh membuktikan. Coba tunjukkan Allah ada nggak dia? Coba di mana Allah? Coba di mana dia? Oke, baik akan saya jelaskan. Allah bisa saya buktikan dengan adanya ciptaan yang tidak bisa kita lihat. Ya, saya juga bisa jawab begitu Bang. Sama, saya juga bisa jawab begitu. Tadi saya tanya kamu bisa jelaskan. Coba jelaskan begini. Dengar dulu. Sebelum kamu tanya saya, kamu coba jelaskan dulu. Kamu jelaskan dulu pertanyaan saya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan yang Yesus yang kau anggap Tuhan itu adalah ada? Coba jelaskan. Nanti baru saya jelaskan. Saya jawab. Baik, Bang. Itu sama saja Anda dengan bertanya begini. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa Soekarno itu ada? Buktinya ada. Cara membuktikan bahwa Soekarno itu ada, bahwa ada keterangan para saksi mata. Bahwa namanya ini, menyaksikan tanggal sekian dia begini. Itu bukti bahwa Soekarno itu ada. Betul? Benar. Nah, sekarang di dalam Bible kami tertulis, Yesus berpesan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini, kalian semua ini, murid-murid,
adalah saksiku, saksi. Makanya beritakanlah tentang semuanya yang kuajarkan kepadaku ini, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua yang telah dilihat. Nah, Bible adalah buku yang berisi kesaksian tentang peristiwa itu. Makanya Yesus berkata, ketika ada satu orang murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia nggak percaya, omong kosong itu Yesus bangkit, itu nggak percaya dia. Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada dia. Apa katanya? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ada pesan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya seperti Anda. Ya kan? Maka Bible itu berisi kesaksian. Dikatakan di dalam Bible, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami dengar, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Makanya saya percaya, Bang. Saya percaya. Sebentar. Dengan kesaksian para saksi mata saya percaya. Sebentar, stop. Sebentar dulu Bang. Anda pun sebentar dulu. Biar belum selesai, saya selesaikan, Bang. Anda pun percaya dengan kesaksian para saksi mata, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut dan seterusnya menuliskan tentang Muhammad. Anda pun percaya itu sama. Anda percaya kepada keterangan mereka, saya percaya kepada keterangan para saksi mata yang bersama Yesus. Anda juga percaya kepada para sahabat. Sebentar, sedikit lagi saya tutup. Dengar ya? Iya. Lalu tertulis di dalam riwayat, ada satu orang sahabat Muhammad yang tidak percaya bahwa Muhammad sudah meninggal. Namanya adalah Umar ibn Khattab. Dia cabut pedangnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan aku ya. Lalu berkatalah Abu Bakar. Dia bacakan surat. Apakah jika Muhammad itu telah mati, telah meninggal, telah berlalu, maka kamu berpaling. Lalu kata riwayat itu dikatakan, maka teringatlah Umar bin Khattab akan ayat itu seolah-olah dia lupa. Pernah dengar riwayat itu? Bukan begitu ceritanya. Ya gimana ceritanya? Betul nggak Muhammad sudah meninggal dan dia tidak bangkit lagi? Benar, karena itulah bukti bahwa Muhammad bukanlah Tuhan. Tetapi dia adalah... Makanya itu saya bilang, makanya saya katakan kepada Anda, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup, Anda berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal. Berarti agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Di mana dosanya memangnya berseru? Kita bukan bicara dosa. Agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Anda menyalahkan seolah-olah menyerukan orang yang sudah mati itu berdosa? Saya nggak bilang dosa. Sebentar, sebelum kita bicara apakah itu dosa atau tidak. Kenapa Anda mempermasalahkannya kalau berseru-seru kepada yang mati? Bang, agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur sesuai dengan ajaran agamanya? Ya kan, saya tidak tahu agama yang lain. Saya pribadi, ya. Agama Islam? Saya pribadi ya. Oke, berarti agama Islam adalah agama yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Tidak semua, hanya kepada Nabi Muhammad karena kami mengagungkannya. Iya, bukan Muhammad. Dengar dulu, dengar saya dulu. Jangan kepada mayat-mayat. Kalau kepada mayat-mayat, saya nggak bilang kepada mayat-mayat. Oke, kita pertegas saja mayatnya siapa. Kamu yang bilang pada mayat-mayat. Gini aja. Agama apakah yang berseru kepada mayatnya Muhammad? Islam. Oke, berarti Anda mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang umatnya berseru kepada mayatnya Muhammad? Iya. Ya sudah, selesai. Sedangkan kami di dalam agama kami tidak berseru kepada mayat, kami berseru kepada Yesus yang hidup. Itu iman kami. Dan sesuai dengan iman Anda berseru kepada mayatnya Muhammad. Oke, mari kita saling memahami. Jadi begini Mas Edis ya. Jadi kita memang saya paham, saya juga punya banyak teman Nasrani. Cuman mengenai masalah pemahaman kita memang berbeda. Dari segala hal kita banyak yang berbeda. Pertama dari memahami tentang iman, tentang istilahnya firman. Apa itu firman? Bagi kami firman itu adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Bisa dipahami? Sudah, bisa ditanggapi? Enggak, dengar dulu. Enggak, Anda paham maksud kan? Firman adalah perkataan tapi itu nggak ada di Quran. Yang silakan. Kenapa nggak ada di Quran? Bang, Oke. Ya. Nah, tolong ini dicatat dan direkam, dibagikan kepada seluruh Muslim yang ada di dunia ini. Silakan. Saya sudah 13 tahun. Makasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih support. Terima kasih ya. Makasih teman-teman. Saya nggak bisa balas satu-satu. Terima kasih yang sudah memberi saya gift di sini. Gini, saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Mungkin sudah lebih dari 100 kali saya khatamkan membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Saya bahkan tidak pernah menemukan satu orang Muslim di bawah kolong langit ini yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya. Di dalam Al-Quran,
tidak pernah saya dapati Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Musa, baru Musa menjawab, ada. Kalau Allah berfirman kepada Isa, baru Isa menjawab, ada. Allah berfirman kepada Adam menjawab, ada. Tapi kalau Allah berfirman kepada Muhammad, di dalam Al-Quran sungguh-sungguh tidak pernah saya temukan. Coba, di surat berapa, ayat berapa ada Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran? Silakan. Nah, dengar. Oke. Terkait masalah langsung Allah yang berfirman kepada Muhammad, memang tidak ada. Tidak ada. Sudah diakui ya? Oke, buat dulu pengakuan, Pak. Iya, memang pengakuan dulu. Iya, buat benar. pengakuan. Benar, memang tidak ada. Oke, buat pengakuan secara dulu. langsung bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad secara langsung, betul? Benar. Tuh, lihat itu Muslim. Lihat. Ya. Allah tidak pernah berfirman langsung kepada Karena Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril, tidak kepada Nabi Muhammad langsung. Karena Jibril apa? berfirman kepada Muhammad. Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, di ayat berapa, surat berapa? Silakan. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana di Bacalah situ Muhammad Jibril? dengan nama Tuhanmu. Di mana di situ Jibril? Di mana di situ Jibril yang berfirman? mengajarkan. Makanya dengar saudara biar kamu paham. Silakan. Jadi berhubung karena Allah tidak langsung kepada Nabi Muhammad, Jibril menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Makanya Jibril langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu seruan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sifatnya diajarkan dia kepada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memang real, tidak mengarang dan tidak mengada-ngada, tidak menulis sendiri Al-Quran itu. Karena sifatnya Al-Quran itu turun, dihafalkan dan turun secara berkala, tidak langsung plak Al-Quran. Bukan seperti itu, saudara. Sudah? Paham? Sudah? Sudah, silakan. Baik. Berapa lama Al-Quran turun? Saya kurang tahu berapa lama. Intinya Al-Quran itu terakhir turun, saya lupa juga. Saya lupa ini. Baik. Di dalam pemahaman orang Islam, turunnya Al-Quran itu katanya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, betul? Saya lupa. Jujur saya lupa. Baik. Pertama, Anda mengutip satu surat, yaitu surat Al-Alaq. Ya, Anda katakan bahwa di situ Jibril yang berkata kepada Muhammad, tapi sayang, itu tidak ada dalam Al-Quran itu sendiri. Lu nggak ada. Di situ tiba-tiba, sebentar, tadi abang bicara, ya kan? Iya. Nah, begini, di situ tidak ada kata-kata Jibril. Kalau ada di situ kata-kata Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada cerita bahwasanya Jibril datang kepada Muhammad. Apalagi datangnya di gua, di tempat gelap. Nggak ada, Bang. Itu semua narasi-narasi yang tidak berasal dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, Anda katakan, itu Quran itu turunnya secara bertahap, dihafalkan oleh para sahabat. Saya bantah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Qamar. Apa dikatakan di dalam surat Al-Qamar? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada satu malam. Satu malam, Lailatul Qadar. Coba dicek. Tolong semua muslim coba dicek. Al-Quran itu diturunkan satu malam, kata Al-Quran. Tapi kata ulama, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Besok nggak tahu lagi, nambah 22 jam, 22 detik. Begini, makanya begini. Anda harus bisa membedakan apa kata Al-Quran dengan apa kata ulama. Saya ini, Bang, saya ini mempelajari Al-Quran. Sedangkan kalian mempelajari ajaran ulama. Makanya apa yang saya baca dari Al-Quran dengan apa kata orang Islam beda. Banyak contoh-contohnya. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu kata Al-Quran. Tapi kata orang Islam, sholat itu begini. Begini sholat kata orang Islam. Kata Al-Quran, sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Coba yang mana yang benar? Yang mana? Sholat itu mencegah perbuatan mungkar atau begini? Coba, begini. Apa fungsinya begini? Saya jelaskan. Yang Anda sampaikan, bagaimana cara sholat, itu yang Anda bilang tadi. Cara sholat, Allahu Akbar. Itu cara sholat. Dengar ya. Di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa? Apanya? Di Quran surat berapa bahwa cara sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini? Coba, di Quran surat berapa? Saya kalau di Quran untuk tentang gerakan sholat memang tidak ada. Makanya saya bilang, Bang, Anda ini sudah ngarang. Anda ini sudah ngarang dari mana? Al-Quran. Makanya saya bilang, kalian tidak ada yang percaya kepada Al-Quran. Saya bisa pastikan. Percaya sama Al-Quran? Oke. Sekarang, Bang. Oke, silakan. Sekarang begini. Iya. Kalau Anda percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas, Bang.
lompat saya dari Monas. Siap. Bukan hanya Anda. Silakan. Kalau bisa Anda bawa orang Islam ke sini, dia terbukti percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Bukan hanya Anda. Ya. Nanti Anda nggak bisa buktikan nanti. Baik, kita tes. Nih, Baik, sebentar, saya ganti dulu background saya, Bang ya. Saya ganti background saya. Iya, silakan. Saya ganti background saya dulu. Apakah betul bahwasanya umat muslim, aduh, malah background yang ini muncul. Ya, teman-teman ya, kalau mau support Edis TV, teman-teman bisa support di sini ya, teman-teman ya. Nah, baik. Sebentar. Enggak apa-apa, kita seling-selingi. Oke ya. Nih, kita kasih background yang ini ya. Apakah umat muslim itu percaya kepada Al-Quran? Nah, ini. Ya. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Bukan hanya kamu. Seluruh umat muslim kalau sempat bisa membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran, saya berjanji akan terjun dari Monas. Saya janji akan terjun dari Monas. Oke, sekarang kita tes ya, kita tes. Silakan. Al-Quran berkata bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, lengkap, terperinci, disusun ayatnya secara terperinci, dan menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak percaya? Kok nggak percaya? Percaya. Barusan tadi kamu bilang bahwa gerakan sholat tidak dijelaskan Al-Quran, betul? Benar. Padahal Al-Quran berkata bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, benar? Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat. Bang, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul atau salah? Menjelaskan benar? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, betul? Segala begini, dengar ya. Nggak percaya kan? Mereka nggak percaya. Percaya. Oke, kalau kamu nggak percaya, kalau Anda percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, mengapa kamu tidak percaya bahwa tata cara sholat dijelaskan oleh Al-Quran? Dengar. Supaya paham, saya sudah dengar ini pertanyaan kamu ini sudah saya dengar beberapa kali, cuma tidak ada yang bisa menjawab. Saya akan jawab. Ketika mengenai sholat, Allah perintahkan langsung Muhammad, itulah peristiwa namanya Isra Mi'raj. Di mana? Untuk dengar dulu. Silakan. Ya, dengar dulu kawan, biar paham. Perintah tentang sholat, khusus hal ini Allah langsung mengisra mi'rajkannya Rasulullah. Sudah saya tanggapi? Sebentar dulu, biar paham ini. Jadi supaya yang lain teman-teman juga tahu. Terkait ibadah lain seperti puasa cukup di Al-Quran. Terkait perintah zakat cukup ada di Al-Quran. Udah, terkait khusus mengenai sholat, ini langsung Allah perintahkan Nabi untuk diangkat ke langit dan diajarkan secara langsung. Makanya umat Islam tidak hanya dengan cuman Al-Quran, tapi diajarkan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah. Makanya kami berpedoman kepada dua. Pertama Al-Quran, kedua hadis atau istilahnya hadis-hadis Rasulullah. Sudah bisa ditanggapi? Seperti itu. Bisa saya tanggapi? Baik. Silakan. Baik. Pertama, Anda telah memfitnah Allah. Anda memfitnah Allah dengan mengatakan bahwa Allah menyuruh Muhammad untuk menunjukkan kepada umat muslim gerakan-gerakan sholat. Betul? Benar. Baik. Di Quran surat berapa? Ayat berapa? Ada pernah Allah berfirman, wahai Muhammad, tunjukkanlah gerakan sholat kepada umat muslim. Tidak ada. Itu fitnah yang keji. Nggak ada dalam Al-Quran. Dengar. Saya gantian. Ya, silakan. Nggak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, tunjukkanlah kepada kaum muslimin gerakan orang sholat. Tidak pernah ada. Anda fitnah yang keji. Anda lupa. Saya tanggapi dulu. Belum selesai bang. Saya tanggapi. Silakan. Lama betul tanggapi itu lama betul. Oh iya dong. Kalau saya kan terperinci orangnya, ya kan? Yang kedua. Terperinci tapi salah. Kalau memang Allah pernah berfirman kepada Muhammad, maka firmannya itu pastilah diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi sayang seribu sayang tidak ada. Kemudian Anda memfitnah Isra wa Mi'raj. Pertama, cerita Isra Mi'raj dikatakan bahwa Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ya, naik ke menghadap kepada Allah. Tadi Anda mengatakan Allah tidak pernah berfirman langsung. Sementara sekarang Anda mengatakan Allah berfirman langsung. Itu sudah kontradiksi. Sebentar. Nanti Anda saya kasih waktu untuk menanggapi semua. Saya kasih waktu untuk menanggapi semua. Ini sudah kontradiksi, ya. Kemudian masalahnya begini. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij, ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, Jibril ketika dia naik menghadap kepada Allah membawa urusan, itu dalam satu hari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Makanya disuruh bersabar. Memang Jibril naik satu hari, tapi satu harinya itu di dalam bumi itu sudah 50.000 tahun. Makanya bang, kalau Anda percaya Isra Mi'raj, harusnya Anda percaya Muhammad belum turun. Karena masih 50.000 tahun. Sekarang baru berapa? Baru 1.500 tahun.
Masih ada berapa puluh ribu tahun lagi yang belum ini. Itu pertama. Kemudian kejanggalan lagi Isra Mi'raj. Dikatakan di dalam Isra Mi'raj itu dikatakan begini. Ketika di situ disebutkan Muhammad menghadap kepada Allah, lalu dikatakan, wahai Muhammad, diperintahkan kepada kamu supaya sholat 50 kali sehari. Bayangkan bang, 50 kali sehari. Orang kalau mau sholat bang, menurut anda, ambil air wudhu, cuci, kumur-kumur. Itu saya umpamakan bang, satu kali mau sholat itu butuh waktu sekitar 15 menit. 15 menit. Anda kalikan 15 menit itu dengan 50 kali. Anda mau kerja, mau makan, mau ngasih nafkah kapan? Anda mau bercengkrama dengan keluarga kapan? Nggak masuk akal bang. Nyuruh sholat 50 kali sehari itu tidak masuk. Sebentar, nanti Anda tanggapi semua. Baik. 50 kali sehari itu tidak masuk akal. Karena itu mustahil akan dilakukan oleh manusia. Apakah Allah bercanda waktu dia nyuruh 50 kali? Apakah serius? Lalu dikatakan Allah turun. Muhammad turun. Ketemu Musa. Musa berkata, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Tawar. Pergi lagi Muhammad balik. Ya kan? Padahal katanya menghadap itu katanya butuh waktu 50.000 tahun. Makanya nggak tahu, belum tambah lagi tuh mungkin. Nah gini, turun 45, balik lagi ke Musa, tidak jadi, ya kan? Turun lagi, terus sampai ujung-ujungnya 5 kali akhirnya. Musa masih bilang, umatmu nggak akan sanggup umatmu katanya. Balik lagi, lalu dikatakan dalam narasi itu Muhammad bilang begini, sesungguhnya aku sudah merasa malu katanya. Jadi bayangkan, subhanallah, 5 kali sholat itu ternyata dapatnya itu akibat tawar-menawar. Itu pun masih disuruh Musa untuk nawar, tapi Muhammad malu. Jadi bukan ada dalam Al-Quran bahwasanya sholat itu 5 kali. Kalau memang di dalam Al-Quran tertulis bahwa sholat itu 5 kali sehari, seharusnya ketika Allah menyuruh Muhammad, wahai Muhammad sholatlah sekian, turun 45 turun. Harusnya nggak begitu narasinya. Harusnya Muhammad sudah sejak awal bilang begini, ya Allah, bukankah engkau dengan perantaraan Jibril berkata di dalam Qur'anmu bahwa engkau memerintahkan umatmu sholat 5 kali sehari? Kenapa engkau sekarang memerintahkan sholat 50 kali? Harusnya ketika Musa menyuruh Muhammad untuk menawar lagi yang sudah 5 itu, harusnya Muhammad bilang begini, wahai Musa, memang sudah tertulis di dalam Quran 5 kali. Bukan dengan kata-kata saya sudah malu. Jadi sholat 5 kali sehari itu bukan ada di dalam Al-Quran, tapi ada dalam cerita Isra wa Mi'raj. Demikian. Oh, satu lagi, nanti Anda tanggapi. Demikian. Kemudian yang kedua, masalah Isra Mi'raj dikatakan begini. Ya kan? Maha suci Allah, surat Al-Isra ayat yang ke-1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Itu ayat akan menjadi sebuah masalah dalam sisi sejarah. Begini, penamaan Masjidil Haram, penamaan itu itu ada ketika munculnya agama Islam. Sebelum agama Islam muncul, tidak pernah itu disebut Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Itu adalah diharamkannya peperangan. Nah, pengharaman peperangan itu terjadi sebelumnya. Jadi penyebutan Masjidil Haram sendiri itu bermasalah. Karena penyebutan itu adanya setelah adanya agama Islam. Kemudian penyebutan Masjidil Aqsa. Ini lagi, penyebutan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menurut riwayat sejarah itu tidak pernah dibangun oleh Muhammad. Bagaimana mungkin nama tempat di daerah lain yang tidak pernah didatangi oleh Muhammad waktu dia hidup, tapi yang ngasih nama orang Arab, Masjidil Aqsa. Sedangkan pemberian nama Masjidil Aqsa itu setelah Muhammad meninggal, itu sama saja begini. Dulu di zaman Gajah Mada nggak ada Masjid Istiqlal, nggak ada. Bagaimana mungkin di zaman Gajah Mada dikatakan Gajah Mada melakukan perjalanan dari Majapahit ke Masjid Istiqlal? Udah jelas-jelas ini karangan orang yang menulis setelah Masjid Istiqlal berdiri. Silakan tanggapi. Silakan. Saya tanggapi yang terakhir ini karena kamu juga sudah memfitnah, tidak mempunyai bukti dan data bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ada setelah Nabi tiada. Begitu maksud kamu? Silakan, ini waktu Anda. Saya beri Anda kesempatan supaya tidak saya potong. Jadi pertama begini, Mas Edis, pertama terkait mengenai firman Allah tadi. Pertama bahwa saya ingatkan kembali kepada Mas Edis mengenai Al-Quran. Al-Quran itu tidak diturunkan langsung secara blak. Itu hanya diturunkan dari melalui malaikat Jibril, difirmankan oleh Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu poinnya. Nah, terkait mengenai masalah Isra wal Mi'raj, kenapa Allah tidak menurunkan langsung di dalam Al-Quran? Itu karena supaya Allah mengajarkan secara langsung terkait bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sehingga Allah langsung memerintahkan kepada
Jibril untuk membawa Nabi Muhammad. Saya langsungkan aja, mengapa bisa begitu cepat? Sepertinya Mas Edi sebenarnya sudah belajar, baru sudah tahu, bahkan sudah membaca terkait kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad, bukan seperti kendaraan yang kita ada di Indonesia, di dunia ini. Berarti Mas Edi sudah membaca bahwa Nabi Muhammad itu naiknya pakai buruk, tapi Mas Edi tidak menceritakan kendaraan itu. Dan buruk itu Allahu a'lam bishawab. Seperti apa kecepatannya kita tidak tahu. Nah, dan Mas Edi lupa bahwa mereka tuh khususnya Nasrani berkonsep bahwa Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Juga demikian, kalau sudah Allah berkehendak untuk memerintahkan Nabi Muhammad untuk datang ke sisinya, kenapa tidak? Kan begitu. Iya kan? Nah, itu poinnya. Jadi terkait mengenai perjalanan Isra wal Mi'raj, sepertinya Mas Edi sudah banyak tahu, sudah banyak belajar tentang itu, hanya tidak jujur, tidak mau menceritakan secara keseluruhan bahwa bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra. Mas Edi tidak mungkin tidak tahu bahwa ketika Nabi Muhammad berjalan Isra Mi'raj atau istilahnya perjalanan ke Sidratul Muntaha menggunakan dengan buruk. Mas Edi dusta, tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Mas Edi itu dusta, tidak mau menceritakan bahwa sudah tahu tapi tidak mau menceritakan, hanya mengambil sepotong-sepotong yang orang-orang lain yang tidak tahu, dan mereka hanya sebatas menceritakan seolah macam-macam kegiatannya angan-angan begitu aja. Padahal Mas Edi sebenarnya sudah tahu, hanya menutupi kebenaran yang sudah ada. Saya sudah baca ilmu pengetahuan Mas Edis. Mas Edis memang orangnya pintar membolak-balikan kata, pintar memanipulasi bahasa, sehingga seolah-olah apa yang disampaikan oleh Mas Edis adalah benar. Nyatanya Mas Edis dusta dengan pengetahuan yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi lagi. Silakan. Jadi begini ya, Bang Ramadan. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Iya. Di detik yang sama, Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kenapa? Karena Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan tentang tata cara sholat. Benar. Anda tidak percaya bahwasanya Al-Quran menjelaskan apapun yang Anda tanyakan tentang agama Islam. Bolak-balik. Ini pertanyaan bolak-balik Mas Edis. Sudah saya sampaikan tadi. Iya, begini. Kalau Anda percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran menjelaskan tata cara sholat? Mas Edis lupa bahwa umat muslim tidak hanya menggunakan Al-Quran untuk beristihad, akan tetapi ada hadis Rasulullah. Baik, kita turuti kemauan mereka. Baik. Silakan. Jadi menurutmu Muhammad diajarkan tentang gerakan-gerakan sholat, betul? Benar. Oke, sekarang yang benar yang mana, Bang? Posisi takbiratul ihram menurut mazhab-mazhab itu beda-beda. Ada yang begini, ada yang di depan begini. Betul? Betul? Benar. Masalah kunut dan tidak kunut. Ya kan? Benar. Nah, sekarang begini, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda. Iya. Sebenarnya yang mana yang benar? Posisi takbiratul ihram yang benar yang mana? Begini atau begini? Yang mana yang benar? Menurut yang saya pelajari, keduanya itu benar. Silahkan memilih. Jadi gerakan yang benar yang diajarkan waktu Isra Mi'raj yang mana? Apakah ada dua? Sebentar dulu, sebentar. Apakah Allah memperagakan gerakan sholat 2 kali atau 1 kali? Tidak. Oke, kalau 1 kali yang benar waktu takbiratul ihram yang benar yang mana? Gini atau begini? Begini Mas Edis, dengar dulu sebentar. Kan sudah saya bilang, Bang, makin diikuti makin terbukti dustanya saudara. Di mana dustanya? Emangnya Abang bilang tadi dua-duanya benar. Abang bilang tadi dua-duanya benar, betul? Benar. Oke, yang benar yang mana? Begini atau begini? Pertanyaan Mas Edis sudah saya jawab. Yang mana benar? Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, berarti waktu Isra Mi'raj diperagakan 2 kali. Tidak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Gimana caranya? Berarti harusnya diperagakan 2 kali. Bukan seperti itu. Dua-duanya benar. Begini Mas Edis. Gimana? Dengar Mas Edis. Dengar. Sallu kama ra'aituni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Masalahnya begini, yang dilihat Muhammad waktu mereka sholat, waktu umat melihat Muhammad sholat, itu yang benar yang mana? Yang begini atau yang begini? Kalau Anda bilang dua-duanya. Mustahil dua-duanya, karena waktu Isra Mi'raj cuma diajarin 1 gerakan. Pertanyaan saya, dari mana tahu Mas Edis kalau Allah mengajarkan 1 gerakan? Berarti kalau dua-duanya benar, berarti Allah memperagakannya 2 kali. Belum tentu. Lu gimana? Kayak gitu. Oke, kalau begitu yang mana yang diperagakan? Dengar. Ini benar. Begini juga benar. Dua-duanya benar. Aduh. Begini Mas Edis, dengar. Mas Edis mengklaim seolah-olah ini membedakan antara orang berjalan. Mana orang berjalan yang benar antara berjalan melenggok-lenggok dan beda. Itu gini Bang. Sama.
dengar dulu bang, dengar bang. Saya ini, saya ini penggemar Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Saya pantas gendeng ketinggalan. Dengar bang, di kampung saya, di kampung halaman saya, waktu saya masih kecil dulu. Ya, saya ini sangat tergila-gila dengan Wiro Sableng. Makanya waktu kecil tuh saya tulis 212, ya kan? Wah, saya kemana-mana gendeng kan? Iya, namanya senja gendeng. Makanya karena ini saya tahu. Waktu pukulan matahari, gerakannya itu begini. Itu pukulan matahari. Nggak ada pukulan matahari begini-begini, nggak ada. Begitu makanya saya bilang gerakannya sama. Nah sekarang apakah ada 2 jurus? Takbiratul ihram yang mana yang benar? Takbiratul ihram begini atau begini? Anda bilang dua-duanya. Berarti waktu Allah diperagakan berarti 2 kali gerakan, betul? Begini Mas Edis, terkait mengenai pergerakan sholat, dengar, terkait mengenai gerakan sholat, sepanjang yang sesuai dengan ayat yang diajarkan di dalam hadisnya Rasulullah, itu silahkan dibuat. Paham? Nah, sebenarnya bisa saya lagi atau mau teruskan? Dengar, saya dulu sebentar, saya dulu. Yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan hadis untuk gerakan sholat takbiratul ihram, kita contoh takbiratul ihram itu sebaiknya untuk laki-laki itu berada di antara telinga. Sebaiknya untuk laki-laki seperti ini. Bagi perempuan sebaiknya begini. Nah, dengar, untuk perempuan sebaiknya begini di sini. Jadi gerakan sholat waktu Jibril memperagakan, inilah gerakan sholat untuk laki-laki, inilah gerakan sholat untuk perempuan, begitu. Saya tidak mengklaim tentang Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Hanya saja kami hanya dengar dulu. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Kami hanya mengikuti sunnatullah yang disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kami tentang bagaimana cara tatanan sholat. Kami mengikutinya. Jadi kalau kami tidak bisa mengklaim istilahnya Allah begini, Allah mengajarkan begini, bukan seperti itu. Itu bukan hak prerogatif bukan hak prerogatif. Tadi barusan abang bilang dua-duanya benar. Sekarang bukan hak prerogatif. Karena ini benar bang. Karena kami tidak ada klaim. Masalahnya di mana salahnya antara begini dan begini? Baik, saya jawab. Di mana salahnya? Saya jawab. Baik, salahnya banyak sekali. Gini bang. Di mana salahnya? Pertama, Anda mengklaim bahwa Anda sholat seperti Muhammad sholat, seperti yang ada hadis yang barusan Anda katakan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, betul? Nah, sekarang kita teliti. Pertama begini. Baik. Apakah itu mengenai bahasa atau gerakan? Kalau menurut saya itu nampaknya soal gerakan, bukan soal bahasa. Jadi kalau ada muslim bilang, sebentar dulu, saya kan belum selesai. Muhammad berkata itu kepada orang apa? Pastilah dia berkata itu kepada orang Arab juga. Karena sahabat-sahabatnya juga orang Arab, orang-orang Quraisy. Pastilah waktu Muhammad berkata, seperti saya sholat, pasti itu bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakannya. Makanya kalau ada orang bilang, sholat harus bahasa Arab. Di mana kata-kata sholatlah harus bahasa Arab? Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah seperti saya sholat. Ketika Muhammad sholat, yang benar yang mana? Kunut atau enggak kunut? Sampai sekarang belum kelar. Takbiratul ihram, apakah begini atau begini? Sampai sekarang juga belum kelar. Makanya ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Beda-beda sholatnya. Bacaan basmalah saja waktu Al-Fatihah beda-beda. Ada yang basmalahnya dibaca, ada yang basmalahnya tidak dibaca, ada yang nyari jalan tengah, dibaca tapi pelan-pelan. Lalu saya teringat kepada sebuah hadis. Ada hadis bilang begini. Umat muslim. Pintar Mas Edis pintar, banyak tahu bahas hadis nih. Saya tuh sudah belajar agama Islam 13 tahun. Kalau mau berdua agama Islam sama saya. Tapi mudah-mudahan Mas Edis tidak dusta dengan yang Mas Edis pelajari. Saya tidak dusta. Begini, dikatakan di situ, dikatakan begini, bahwasanya ya, umat muslim dalam mazhab-mazhab itu berbeda-beda. Lalu ada hadis yang berkata begini, sesungguhnya Muhammad membolehkan orang Islam itu berbohong atau berdusta di dalam 3 perkara. Salah satu perkara yang dibolehkan umat muslim berdusta tentangnya, yaitu dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Contoh, saya kasih contoh. Masalah kunut dan tidak kunut. Ada yang bilang kunut, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ya kan, bacaan basmalah, ada yang dibilang baca keras. Sekarang begini, bagaimana solusinya supaya tidak bertikai, supaya umat tidak bertikai? Nah itu ada hadis yang mengatakan boleh kau berdusta dalam 3 perkara. Sebentar bang, artinya apa? Satu-satu enggak. Biar supaya tidak bertikai antara kunut dan tidak berkunut.
Sebenarnya kalian boleh berbohong. Alah, bilang aja lah Muhammad kadang kunut, kadang nggak kunut. Oh, Muhammad tuh kunut. Oh, kadang nggak kunut. Kan boleh berdusta untuk menyaksikan dia yang bertikai. Sebentar. Tapi sayang, sebentar. Sedikit lagi. Nanti saya lupa. Tunggu sebentar. Jangan, Mas, sebentar. Terkait hadis yang Mas Edi sampaikan, bukan ke sana arahnya. Pertikaian yang boleh kita berbohong itu ketika ada orang yang ingin mencoba untuk membunuh seseorang, bukan agar pembunuhan itu tidak terjadi. Kita bukan ke sana, Mas Edi salah paham. Tidak ada mengenai tentang istilahnya. Nggak ada hadisnya begitu. Berarti Mas Edi nggak tahu ceritanya Coba seperti apa. Kutip hadisnya. Nggak ada di situ masalah Mas Edi, ada. di mana Mas Edis mendapatkan pengertian tentang masalah perbedaan itu tentang mengenai perbedaan hadis itu berbunyi begini. Coba, hadis itu berbunyi begini, bahwa Muhammad mengizinkan umat muslim berdusta dalam 3 perkara. 1, di dalam peperangan. Nggak ada di situ dalam bilang mau bunuh, enggak. 2, dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih. Nggak ada di situ berselisih dalam hal pembunuhan, nggak ada. Berselisih, titik. Berselisih itu luas. Sebentar Bang, jangan Anda katakan bahwa aduh, katanya saya bisa ngomong ini, dipotong terus. Kemudian dalam Mas Edis begini, sebentar. Mas Edis melarikan Mas Edis itu mengalihkan antara mengenai tentang perselisihan, melarikannya kepada perbedaan mazhab, bukan ke sana arahnya. Oke, terjadi nggak perselisihan antar mazhab? Kutanya sama Bang, terjadi perselisihan nggak antara mazhab? Perbedaan mazhab benar adanya. Itu dan bisa dimaklumi. Nah, iya benar perselisihan, tapi tidak menjadi pertikaian. Perselisihan belum tentu menjadi pertikaian. Nah, makanya saya perselisihan tidak boleh tidak mendamaikan pertikaian itu supaya tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi saling membunuh satu sama lain, maka diizinkan boleh berdusta. Makanya bilang aja, oh kadang-kadang kunut, kadang-kadang nggak kunut, boleh. Gimana? Itu Mas Edis. Ini dengar penonton. Ini pelarian. Ini pelarian framing. Mas Edi sudah framing. Ini melarikan, tidak ke sana arahnya. Sebenarnya terkait mengenai istilahnya bolehnya berbohong. Jika ada seseorang yang ingin membunuh seseorang yang lain, Anda boleh berbohong. Kenapa? Karena supaya jangan terjadi itu penjelasan Anda, bukan hadisnya. Hadisnya tidak berbunyi perbedaan pendapat. Sama, Anda juga demikian. Hadisnya tidak berbunyi masalah pembunuhan, Bang. Hadisnya berbunyi masalah pertikaian. Hadisnya juga tidak berbunyi tentang masalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak sama dengan pertikaian itu yang mengakibatkan. Pertikaian itu. Nah, silakan. Oke, Bang. Jujur, sama jujur. Mas Edi juga jujur ya. Jangan berusaha. Sekarang saya tanya. Betul atau tidak? Ya. Pertikaian antara sesama umat muslim memakan korban. Betul atau tidak? Dan dia dari perspektifnya seperti apa? Pertikaian apa dulu? Bang, saya tanya. Sejarah membuktikan, sebentar dulu Bang. Sejarah membuktikan pertikaian antar golongan di dalam agama Islam memakan korban banyak jiwa, betul? Saya tidak tahu pertikaian apa yang Anda maksud. Nggak tahu katanya. Nggak jelas. Tidak jelas. Sebentar dulu. Aduh, di Timur Tengah sana itu pertikaian sesama Muslim antara Syiah dan Sunni, saling membunuh. Lu, abang nggak tahu. Dengarkan dulu Bang. Bang, dengarkan ya Bang ya. Di dalam agama Islam, apalagi di Timur Tengah sana, mereka bertikai Bang. Bertikai. Lu kok abang nggak ini? Coba lihat Timur Tengah itu hancur gara-gara apa? Gara-gara Israel yang didukung oleh Amerika sehingga terjadi pembunuhan. Makanya saya bilang apa tuh? Itu dunia bro. Apapun masalahnya Israel penyebab. Dia lo yang disalahin Yahudi. Ketika Muhammad meninggal, konflik antara umat Islam itu terjadi. Antara Muawiyah dan Ali bertikai, terjadilah perang Siffin. Antara Ali dan Aisyah bertikai, terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Karbala. Perang mereka, kalau ditanya umat muslim, itu kan karena adu domba Wahyudi, itu karena adu domba Abdullah bin Sabah. Masa kalian yang bertikai yang disalahin Wahyudi? Kenapa sih Israel selalu salah di mata Anda? Apa salahku? Begini. Nah, dengar. Oke, saya jawab. Terkait perperangan yang terjadi di Timur Tengah dari sejak meninggalnya Rasulullah, itu biasa adanya istilahnya orang yang istilahnya mencoba membelot. Sedangkan saat masa Rasulullah hidup aja masih banyak yang membelot, apalagi setelah beliau meninggal. Ya wajar, itu biasa, namanya Islam sedang berdiri tegak, sudah saatnya Islam sudah berkembang. Memang banyak istilahnya provokator yang mencoba untuk menghancurkan provokatornya. Memang seperti itu. Saya nggak bisa menjelaskan di sini karena betul ini media tidak, sosial. Betul tidak Wahyudi? Nggak enak. Bisa jadi.
Wahyudi lagi Sriwil. Bang, Bisa jadi. Kalau iklan apapun makannya, minumnya teh botol susu. Kalau ini Dengar, Mas apapun Adis. masalahnya istri Wil yang salah. Gimana ini bang? Dengar. Karena Allah mengajarkan kami, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millah. Cukup saya menjelaskan itu. Oke, sekarang saya tanggapi. Ketika menantunya Muhammad, yaitu Ali bin Abu Thalib dan Aisyah berkonflik di dalam perang Jamal, siapa yang salah? Menurut Anda siapa salah? Loh, saya tanya Anda Muslim kan? Aisyah. Anda tahu? Aisyah dengan pasukannya bersama dengan Zubair bin Awam, bersama dengan Tolha. Terus Ali dan pasukannya, mereka bertemu di Basrah dikatakan. Lalu mereka bertempur, ribuan kaum muslim tewas di situ. Sekarang saya tanya, yang benar yang salah mana? Ali atau Aisyah? Sebentar. Yang salah Aisyah atau Ali? Kedua-duanya tidak ada yang salah. Yang salah itu para pengikut mereka yang mencoba berselisih. Bilang boleh berdusta di dalam hal mendamaikan orang yang bertikai. Bilang. Oh, Aisyah itu baik. Oh, bilang sama Aisyah, oh Ali itu baik. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama Islam memang boleh mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, itu boleh berdusta. Karena pada saat itu, dengar Mas Edis, nggak berat. Mas Edis wajar, saya maklum karena kalian akan mencoba untuk mempermainkan kepada hal yang lain. Bagi kami sebenarnya di saat sesuatu sama kayak seperti Indonesia, ini kita contohkan di Indonesia. Ketika Indonesia sudah merdeka, siapa coba yang coba menghancurkan Indonesia? Apakah dari negara lain? Tidak. Tetapi orang Indonesia itu sendiri yang mencoba mempertikaikan. Begitu juga demikian ketika Islam di saat itu sedang jaya-jayanya, timbullah dari pihak satu sama lain mencoba untuk memprovokasi, sehingga timbullah bentrok. Itu kita maklum. Bentrok antara siapa? Juga mengatakan demikian. Bentrok antara siapa dan siapa? Ya ujungnya sesama Muslim, ya sesama Muslim jadi berperang gara-gara. Saya tangkap ya. Saya tangkap. Baik, kalau kita Bang, seperti ku bilang, makin dalam kau pelajari agama Islam Bang, makin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Baik. Menurut hadis, demi Allah jangan tidak. Ya, karena Abang tidak baca serius. Dengarkan. Di dalam hadis tertulis. Karena kamu berdusta, kamu sudah baca tapi kamu berdusta. Baik, dengarkan. Di dalam hadis tertulis bahwasanya sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya generasi adalah generasi para sahabat. Ya. Betul. Nah, kalau bagaimana mungkin Anda percaya bahwa generasi para sahabat itu adalah generasi yang terbaik di antara anak-anak yang pernah dilahirkan manusia. Tapi di detik yang sama Anda percaya mereka diadu domba macam ayam jago. Bagaimana mungkin generasi terbaik Anda pandang sebagai satu kaum yang mudah diprovokatori, yang mudah diadu macam ayam? Bagaimana mungkin? Makanya ku bilang Bang, Saya jawab sedikit Bang, makanya ku tanggapi. Gini. Pertama-tama, itu juga bertentangan dengan hadis yang lain. Muhammad pernah berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya hanya yang satu golongan yang akan masuk surga. Sementara yang 70 lainnya tidak. Betul? Benar. Nah, sekarang masalahnya begini. Bagaimana mungkin kamu percaya bahwa di antara 73 golongan itu hanya satu yang masuk surga, tapi di detik yang sama Anda percaya bahwa semua golongan benar. Bahwa mau begini, takbiratul ihramnya benar, mau begini benar, mau kunut nggak kunut juga benar. Makanya aku bilang Bang, kebohongan tidak akan pernah bisa ditutupi dengan kebohongan yang lain, karena suatu saat kebohongan itu akan terbongkar. Silakan. Jadi begini, terkait Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah
bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya
mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.